Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Turhadi, SSI MSI, dosen tetap pada program studi Sarjana Bioinformatika, Departemen Biologi, Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika, Universitas Brawijaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perangkat Bioinformatika. Saya mengajar mata kuliah Perangkat Bioinformatika pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS kuliah. Dan mata kuliah Perangkat Bioinformatika ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 dengan kode MAI 61003. Mata kuliah Perangkat Bioinformatika merupakan mata kuliah yang membahas tentang perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang bioinformatika, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Perkuliahan Perangkat Bioinformatika diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui LMS Brawijaya Online Learning atau BRONE. Selain itu, pada mata kuliah ini, diskusi interaktif dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori perangkat bioinformatika. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus sederhana yang memanfaatkan basis data bioinformatika. Case-based learning, di mana mahasiswa diberikan suatu kasus, kemudian diselesaikan secara berkelompok dan hasilnya dipresentasikan di dalam kelas. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, mampu melakukan pembelajaran mandiri sepanjang hayat untuk mengikuti perkembangan tren bioinformatika dan mengedepankan integritas akademik. CPL 3, mampu mengintegrasikan dan mengelola database biologis, baik proteomik maupun genomik. Adapun untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1, mampu memahami ruang lingkup bioinformatika, CPMK 2, mengetahui berbagai perangkat keras atau hardware utama yang dibutuhkan untuk bioinformatika, CPMK 3, mengetahui format data bioinformatika, CPMK 4 mengetahui dasar-dasar pencarian data bioinformatika atau database search. CPMK 5 mengetahui basis data primer dan sekunder informasi biologis. CPMK 6 mampu mengoperasikan perangkat lunak bioinformatika untuk analisis data secara sederhana. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah perangkat bioinformatika ini antara lain RPS yang dapat diunduh di LMS BRONE Universitas Brawijaya, Microsoft Office, artikel ilmiah, basis data global yang dapat diakses melalui jaringan internet, serta perangkat lunak Mega. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah perangkat bioinformatika ini meliputi 1. Pendahuluan yang terdiri atas kontrak perkuliahan dan pengenalan ruang lingkup bioinformatika. Yang kedua, perangkat keras atau hardware yang terdiri atas komputer, perangkat penyimpanan data, perangkat jaringan, dan juga server. Yang ketiga, format data bioinformatika. Yang keempat, dasar-dasar pencarian data bioinformatika. Yang kelima, basis data primer informasi biologis yang terdiri atas NCBI, DDBJ, IMBL, Uniprot KB Swissprot, dan juga PDB. Kemudian basis data sekunder informasi biologis yang terdiri atas Interpro, PIVAM, KEGG, dan juga HMDB. Dan yang terakhir, perangkat lunak atau software, yaitu Mega versi 10.
Penilaian dalam mata kuliah perangkat bioinformatika ini mencakup 5 komponen utama, yaitu tugas dengan bobot 4%, case-based learning 1 dengan bobot 35%, case-based learning 2 dengan bobot 35%, UTS dengan bobot 13%, UAS dengan bobot 13%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan jawaban, kemampuan presentasi, kemampuan dalam menganalisis kasus, kerjasama tim, dan keaktifan dalam diskusi. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang bioinformatika. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah perangkat bioinformatika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di kuliah perangkat bioinformatika. Mungkin ini pertemuan kita yang perdana di mata kuliah ini karena sebelumnya kalian diajar oleh Bu Dinia. Oke, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Pak Turhadi. Jadi saya dosen di Departemen Biologi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika Universitas Brawijaya. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, yaitu nanti terkait dengan basis data primer. Nah, namun sebelum saya jelaskan terkait dengan materi kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, doa bisa dicukupkan, kita lanjutkan di lain waktu. Oke. Basis data atau database. Mungkin kalian saat SMA kemarin pernah mengenal DNA, pernah mengenal RNA, pernah mengenal protein gitu kan? Sudah dijelaskan kan sama gurunya. Jadi hari ini kita coba mengenali nih salah satu hal yang menjadi penting di perangkat bioinformatika, yaitu basis data atau database, di mana DNA, RNA, dan protein itu bisa kita simpan di sana. Jadi bisa kita simpan. Jadi nanti kalian ketika lulus gitu kan, ketika lulus bisa juga bekerja seperti ini. Jadi seperti kalian nanti menangani masalah basis data ini gitu. Jadi harapannya juga seperti itu. Jadi ini secara definisi basis data atau database ini merupakan sumber daya terkomputerisasi di mana tempat data distrukturkan sedemikian rupa sehingga memudahkan proses. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengakses, dan juga kita bisa memperbarui. Jadi yang namanya database itu sifatnya dinamis. Jadi semakin hari itu semakin bertambah. Gitu. Lalu kemudian kita ibaratkan basis data atau database ini itu ibaratnya adalah jantungnya dari bioinformatika. Jadi kita bisa mengembangkan nantinya algoritma bioinformatika atau permasalahan-permasalahan nyata di bioinformatika itu dengan database, dengan basis data. Makanya ini kita ibaratkan semacam bahan bakunya. Jadi adanya basis data itu sebagai bahan baku untuk kita nanti melakukan pengembangan mungkin algoritma, mengembangkan aplikasi berbasis bioinformatika, ataupun juga menyelesaikan permasalahan berbasis bioinformatika. Itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Dan umumnya basis data biologis. Jadi basis data itu ada banyak sekali. Cuman karena kita memang ada di bioinformatika, jadi khusus. Jadi basis datanya adalah basis data biologi. Jadi ini dapat diakses secara terbuka dan terbuka ini oleh kita, oleh publik. Oke, oleh publik. Oke. Lalu kemudian, apa sih pentingnya basis data dari biologi?
Nah, ini ada 3 pentingnya basis data ini secara garis besar. Yang pertama adalah melalui basis data kita dapat mengakses beragam informasi penting. Misalnya sekuen dan struktur biologis, kemudian situs pengikatan, kemudian interaksi metabolik, lalu kemudian aksi molekuler, hubungan fungsional, famili protein, motif, serta homologinya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini dengan basis data kita dapat menyimpan, kita dapat mengelola juga berbagai data maupun informasi biologis agar dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Jadi kalau kalian misalkan ibarat punya data tapi tidak disimpan atau tidak dikirim ke dalam database tertentu, ya orang lain nggak bisa ngakses. Jadi memang tujuannya adanya basis data ini biar bisa diakses oleh orang lain, biar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nyata, gitu kan. Oke, lalu kemudian setelah kita belajar apa sih basis data, kemudian kita belajar pentingnya basis data itu apa, sekarang basis data itu ada apa saja sebenarnya. Jadi basis data itu secara umum dibedakan menjadi 2. Ada basis data sekuen, ada basis data struktur. Basis data sekuen ini dibedakan menjadi 2, yaitu basis data nukleotida dan basis data protein. Oke, mungkin dari contoh ini gambar yang saya tunjukkan ini di depan, ada yang paling atas itu ada kemudian tengah dan kemudian yang gambar ngeruwel-ngeruwel seperti itu. Nah, ini menurut kalian mana yang termasuk ke dalam basis data nukleotida? Atas, tengah, atau bawah? Atas. Mungkin karena apa? Ini di SMA kalian juga sudah dapat nih. Karena apa kalau nukleotida? Tandanya apa? Mungkin salah satu, angkat tangan. Terus sebutkan namanya. Silakan. Ya, siapa? Silakan. Nama saya Sintri. Jadi dari pelajaran yang saya pelajari di SMA sebelumnya, kalau nukleotida itu terdiri dari bahasa ATGC. Iya, ATGC. Ya kan, sudah belajar kan di SMA. Itu tandanya. Itu kita sebut sebagai basis data nukleotida. Beda dengan yang tengah. Yang tengah kan nggak ATGC kan, hurufnya lebih banyak tuh kemungkinannya. Nah, ini adalah basis data protein. Yang mana protein itu tersusun dari apa? Asam amino. Nah, lalu juga tadi belajar protein, SMA juga pernah dapat ini kalian. Jadi ada namanya codon triplet kan, kode genetik. Jadi ini kalau tadi nukleotida ada 16 kode IUPAC, sekarang asam amino itu ada 20. Ini yang akan menyusun protein itu. Jadi codon triplet, jadi memerlukan susunan 3 basa nukleotida tadi, gitu kan. Nah, ini ada mulai dari metionin, mulai dari histidin, glutamin, sampai muter ini sampai isoleucin. Jadi contohnya saya contohkan satu. Ini kita membacanya, misalkan dari dalam keluar ya. Jadi bahasa urutannya dari dalam keluar. Jadi harus tersusun dari 3 basa atau 3 huruf. Misalkan A, C, A, itu berarti treonin. Coba diamati, A, C, A. Dipahami dulu. Ya kan? Sekarang saya kasih tebak-tebakan ke kalian. Tolong dijawab. Nanti angkat tangan, sebutkan nama seperti biasa. Oke, saya T, G, dan T. TGT. Angkat tangan. TGT. Silakan angkat tangan. Nama saya Saiful Bahri. Saya mencoba Pak. Jadi Ya, kalau silakan. tadi bahasanya itu TGT itu akan menjadi asam amino cysteine. Ya, mungkin yang lain sepakat nggak? Oke. Lalu tadi kita telah belajar terkait dengan apa sih bedanya dari sekuen atau urutan dari nukleotida dan protein. Sekarang ini adalah basis data bioinformatika. Jadi dibedakan menjadi 3. Jadi ada yang disebut sebagai basis data primer, ada yang disebut sebagai basis data sekunder, dan juga disebut sebagai basis data komposit.
Nah, tadi yang kalian jelaskan tadi, gitu kan, itu masih kira-kira masuk basis data yang mana? Primer, sekunder, atau komposit? Yang kalian jelaskan sekuen tadi, urutan tadi. Iya, masih primer itu. Jadi basis data primer itu adalah repositori data mentah. Kata kuncinya adalah repositori data mentah dari sekuen atau struktur. Nah, data yang terunggah itu memiliki kode unik untuk identifikasi. Nah, ada 2 database global yang besar gitu kan. Itu yang kita semua bisa akses. Dan kita semua juga bisa simpan di sana. Kalian juga nanti ke depannya bisa juga mengembangkan basis data seperti itu. Ini contohnya adalah basis data GenBank dan juga ada DDBJ. Oke, ini contoh. Jadi ini contoh data sekuen nukleotida yang tersimpan di basis data GenBank NCBI. Jadi seperti ini. Sebelumnya kalian pernah mengakses website NCBI enggak? Belum ya? Oke, jadi hari ini kita akan praktekkan. Nanti ke depan, nanti siap-siap saya minta mungkin nanti satu perwakilan ya dari mahasiswa untuk nanti bekerja di sini, di depan sini. Lalu kemudian nanti coba tunjukkan ke teman-temannya cara nanti mencari informasi tertentu di dalam database. Nanti ditunjukkan. Cuman sebelumnya akan saya jelaskan dulu caranya seperti apa. Gitu. Nah, nih nanti awal mula ketika kalian membuka website NCBI nanti akan mengamati atau akan terlihat laman seperti ini. Jadi laman awalnya ini. Jadi di sini yang saya tunjuk itu all database ini kalian bisa atur nanti kalian mau mencari informasi atau database terkait apa. Kalau nukleotida berarti di sini nanti nukleotida. Kalau misalkan protein ya protein, kalau gen ya gen. Jadi setelah kita buka laman NCBI nanti kita arahkan kursor ini tadi. Jadi kita ubah pilihan pencarian menjadi nukleotide. Kemudian yang kedua kita mengetikkan kata kunci. Jadi kita ketikkan di sini internal transcript spacer 1. Lalu kita klik ini, klik tombol search ini untuk memulai pencarian. Hasilnya apa? Langsung muncul itu nanti, nggak nunggu besok, langsung muncul hari ini. Nanti muncul ini hasil pencariannya sebanyak 2.400.000 hasil pencarian. Ketika kalian hanya memasukkan kata kunci itu tadi. Nah, informasi di sini di laman hasil pencarian ini, yang pertama ini ada informasi terkait dengan organismenya apa. Kemudian di sini nomor 2 ini seberapa banyak nih jumlah pencarian yang kalian hasilkan berdasarkan kata kunci ini. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah top organism. Jadi diurutkan dari yang paling banyak memiliki scan tersebut. Lalu keempat, nah ini baru adalah scan yang berhasil kalian cari. Tapi kan 2.400.000. Apakah kita sudah cukup spesifik kata kuncinya untuk mencari informasi ITS-1 di eukaliptus pelita tadi? Belum kan? Nah, itu belum. Jadi kita harus tekan boolean operator. Nah, ada yang sudah pernah mendengar ini? Belum ya? Jadi boolean operator ini merupakan kata kunci atau simbol khusus yang kita gunakan saat proses pencarian. Jadi untuk apa? Untuk mempersempit ataupun juga untuk memperluas pencarian. Jadi tergantung dari nanti operator yang kita gunakan. Ada 2 alasan utama mengapa perlu menggunakan operator boolean. Tentu yang pertama adalah untuk memfokuskan pencarian terutama jika suatu topik melibatkan banyak istilah. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan berbagai potongan informasi untuk menemukan data spesifik yang kita cari secara akurat. Nah, ini contohnya. Ini saya contohkan. Ini kita mencari buku. Ada nama bukunya. Ada nama penulisnya atau authornya. Ada tahun terbitnya. Nah, kita selipkan di sana boolean operator. Kita gunakan N. Ini yang saya cetak tebal N ini kita sebut sebagai boolean operator. Ini nanti akan mempersempit pencarian kita. Jadi yang ada istilah-istilah ini sekaligus nanti yang akan muncul. Gitu. Jadi secara umum operator boolean itu ada 3. Ada N,
menampilkan hasil yang wajib mengandung semua kata kunci yang dimasukkan. N itu berarti semua kata kunci. Nanti diikutkan di dalam proses mencari. Ada OR. OR itu menampilkan hasil yang mengandung minimal salah satu kata kunci yang dimasukkan. Lalu kemudian ada NOT. Jadi ini membuang kata kunci tertentu agar tidak muncul dalam hasil pencarian, semacam kayak dikecualikan. Nah, ini kalau saya menggunakan operator N, misalkan dari kata cloning and ethics and humans, kira-kira nanti hasil pencarian akan ada di nomor berapa yang masuk ke sana? 7. Ya kan, tiga-tiganya. Oke. Lalu kalau saya menggunakan operator boolean OR, misalkan yang pertama cloning or genetics or reproduction. Semua, ya kan? Semua. Karena pokoknya atau kan, minimal salah satu toh. Itu pentingnya operator boolean di dalam proses kita mencari. Ada mungkin selanjutnya kalau kita hanya menerapkan kata kunci ini, cloning or genetics, di nomor berapa aja? 1, 2, ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, kita coba tadi pencarian tadi yang awal dengan kita memasukkan ITS1 tadi muncul 2.400.000 toh. Padahal kita hendak mencari Eucalyptus pelita, khusus pada Eucalyptus pelita. Kita persempit dengan ini. Jadi kita masukkan ini. Kita tambahkan di belakang ada N operatornya karena ITS1 di Eucalyptus pelita. Belakangnya kita tambahin organism. Nanti biar lebih sempit. Di antara kata kunci itu kita tambahkan tanda petik 2. Jadi istilahnya itu kata kunci mutlak. Jadi itu menjadi satu susunan kalimat, ibaratnya seperti itu. Berarti internal transcript spacer 1 itu harus satu kesatuan. Ataupun Eucalyptus pelita itu satu kesatuan. Kalau kita kasih tanda petik. Kalau kita tidak kasih tanda petik, jadi eukaliptus nanti bisa kemana-mana. Eukaliptus apa? Gitu kan? Nah, tuh nanti kita masukkan tadi dengan cara yang sama. Kita masukkan di kata kunci ini, kemudian kita search. Lalu kemudian kita langsung dari yang 2.400.000 itu dapat 4. Ini hasilnya nomor 2 ini. Nah, oke, nomor 2. Oke, lalu kemudian kita pilih nanti salah satu. Kita pilih salah satu dari tampilan di layar kita yang telah muncul. Misalkan kita klik yang PQ726988. Kita pengen tahu informasi yang ada di dalamnya apa saja, seperti itu. Cuman sebelum ke sana, saya ingin meminta salah satu mahasiswa untuk mempraktekkan ke depan untuk nanti mencari karakter tadi ITS1 pada Eucalyptus pelita langsung menggunakan boolean karakter tadi atau boolean operator tadi. Jadi nanti silakan di depan, nanti biar temannya bisa melihat. Nanti yang maju akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Oke ya. Siapa yang berani silakan angkat tangan. Oh iya Mas. Siapa Mas namanya Mas? Saya Muwafiq, Pak. Oke, Mas Muwafiq. Oke, silakan maju ke depan. Silakan Mas Muwafiq dipraktekkan, mungkin dibuka dulu web NCBI. Nah, oke. Nah, ini tampilan awal dari NCBI. Jadi teman-teman atau adik-adik bisa lihat di sini. Lalu kemudian database-nya karena kita ingin mencari nukleotida, jadi harus kita arahkan ke nukleotide. Coba dicari nukleotide. Nah, oke. Lalu kemudian, nah sudah nukleotide. Sekarang kita memasukkan kata kunci yang kita inginkan. Tadi kan saya minta terkait dengan ITS1 dengan Eucalyptus pelita. Oke, mungkin Mas Muwafiq biar cepat gitu ya. Bisa di copy paste di slide-nya Pak Turhadi di slide berapa tadi? Coba. Nah, ini coba di copy paste. Nah, jadi sekaligus tanda petiknya. Oke. Lalu kemudian kembali ke web NCBI tadi, dimasukkan di sana. Oke. Klik search. Oke.
Dah ya? Keluarkan jumlahnya berapa? 4. Sesuai dengan tadi kan? Jadi nanti di rumah bisa dipraktekkan sendiri. Karena nanti ada, di akhir akan saya sampaikan ada tugas dari saya. Terkait dengan ini. Oke, terima kasih Mas Bafik. Kita beri aplaus. Nah, di dalam tampilan database ini, apa sebenarnya yang bisa kalian peroleh, bisa kalian dapatkan? Jadi setidaknya ada 11 informasi yang bisa kalian peroleh. Yang pertama adalah nama spesies. Jadi nama spesies, nah ini ada di atas posisinya. Ingat posisinya. Diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah nama gen atau DNA atau RNA atau protein. Itu di sini posisinya. Kemudian yang ketiga adalah nomor aksesi gene bank. Nah ini nomor aksesinya ada di atas. Lalu kemudian yang keempat adalah panjang sequence-nya. Berapa? Itu sebelah dari nomor aksesi. Oke. Mungkin diperhatikan dulu posisinya ada di mana-mana, setidaknya ada sebelah sini. Oke, selanjutnya ini kita latihan coba salah satu sequence. Nama spesiesnya apa ini coba? Alocasia navicularis. Oke. Kemudian yang kedua itu ada nama gen. Itu apa nama gennya? Nah, oke. Kemudian yang terakhir, ini sebagai bentuk asesmen dari pertemuan kita hari ini, ada tugas. Gampang tugasnya. Tadi Mas Wafik aja bisa. Nah, bisa. Sama nanti dengan cara yang sama. Tetap ITS1, tapi nanti pada spesies-spesies yang berbeda. Nanti silakan kalian masing-masing mahasiswa memilih satu. Kalian ingin yang mana? Nggak boleh sama loh ya. Antara mahasiswa harus janjian. Saya sudah ngambil ini, saya ngambil ini. Nanti ditunjukkan hasil pencariannya. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan ke BRON, kelas perangkat bioinformatika, minggu depan maksimal. Nah, jadi pukul 23.59, nanti tinggal munggah. Oke? Mungkin sebelum saya akhiri kelas ini, ada yang ditanyakan dari tugas atau materi mungkin? Ya silakan Mas Wafik, apa yang ditanyakan? Terkait tugas ini Pak, kan tadi misalnya dari hasil pencarian itu temukan 4 sequence. Itu apakah 4-4-nya dimasukkan atau ambil salah satu sequence saja? Oh, oke. Jadi tidak perlu kalian mendownload satu-satu atau kliki satu-satu. Cukup screenshot hasil pencarian saja yang menunjukkan jumlah pencariannya berapa dengan menerapkan boolean operator tadi. Sesimpel itu. Nggak susah kan? Oke, nggak susah. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Saya harap materi saya hari ini dapat kalian serap dengan maksimal. Jadi tugasnya segera dikerjakan gitu kan, biar tidak kepikiran gitu kan, karena minggu depan harus dikumpulkan mumpung masih ingat. Oke, kita tutup kelas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Perangkat Bioinformatika pada program studi Sarjana Bioinformatika, Departemen Biologi Fakultas Sains, Teknologi dan Matematika, Universitas Brawijaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen saya pada tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.